Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kawan-kawan peserta video syair. Ya. Video syair ini dalam rangka mensosialisasikan karya-karya kita yang berkumpul di syair untuk negeri internasional. Dan sudah bergabung di program ini Indonesia, Malaysia, Brunei, nanti kemungkinan Amerika, Australia, Hong Kong akan ikut juga ya. Tapi karena waktu kita berbeda dengan mereka, mereka khusus nanti di acara tertentu. Baiklah, hari ini adalah program tahap 1 untuk peserta yang telah berkontribusi. Kita mulai hari ini tanggal 26 Agustus, dilanjutkan besok ada lagi ya. Selanjutnya September untuk kawan-kawan Malaysia ya, tanggal 9 dan 10 kalau tidak salah. Hari ini kita akan masuk ke pelatihan membuat video ya. Membuat video di sini artinya memproduksi sebuah video ya, di luar editor ya. Video itu akan jadi menarik apabila kita memahami caranya ya. Sehingga banyak angle-angle yang bagus dan hasil rekaman video yang bagus. Oleh karena itu, perlu pelatihan untuk itu, sehingga bisa menghasilkan karya video yang menarik. Hari ini saya akan paparkan langkah-langkah untuk membuat video. Silakan Bu, selanjutnya. Ini ya, pendahuluan. Untuk menghasilkan karya video, syair yang menarik untuk ditonton, peserta harus melalui pelatihan, baik pelatihan teknik rekaman video dan teknik tampil membaca syair di depan kamera video, agar dapat menghasilkan karya video yang optimal dan menarik untuk ditonton. Oke, selanjutnya. Tadi itu ada foto saya mengisi acara televisi ya, di SCTV, di program religi. Baik, lanjut. Nah, ini persiapan shooting video saya. Jadi sebelum shooting, sebelum kita membuat video, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, sebelum membuat video, peserta diharapkan menghafal syair yang akan divideokan. Ya. Baca syair ini nanti berbeda dengan baca puisi. Saya harapkan tidak pakai teks, tidak pakai naskah. Ya. Kemudian menguasai maksud syair yang akan divideokan. Jadi kita harus, karena menulis sendiri pasti sudah menguasai video yang syair yang akan divideokan. Kemudian siapkan perlengkapan shooting video ya. Pertama kamera digital ya, kamera. Kalau tidak ada kamera ya kamera HP ya. Kamera digital lebih bagus, kalau tidak ada kamera HP. Kamera HP tentu yang dengan kualitas lumayan ya, jangan kamera HP yang kameranya apanya sudah rusak atau sudah kabur. Carilah kamera yang menarik untuk membuat video. Kemudian pemutar audio untuk lip sync. Ya, jadi usahakan kawan-kawan yang ingin membuat video di luar rumah atau luar ruangan, misalnya di tempat wisata atau di gedung-gedung di pemandangan di depan rumah adat dan sebagainya, orang akan banyak lalu lalang. Kalau videonya langsung dengar suaranya, merekam suaranya, maka nanti terganggu oleh suara lalu lalang banyak orang. Jadi agar bagus hasil suaranya, pakai sistem lip sync. Lip sync itu artinya kita rekam dulu suara kita, terus nanti waktu kita shooting video, kita mengikuti suara lip sync itu. Ya. Nah, jadi harus ada satu orang yang memutar atau yang memperdengarkan rekaman kita. Lalu kita membacakan syair kita sesuai dengan rekaman tersebut. Gitu ya.
bersuara saja nggak apa-apa. Nanti waktu editing suara asli, suara waktu di syuting dibuang, kita ganti dengan suara yang direkaman. Kemudian lighting ya, lighting itu lampu. Nah, kalau di luar ruangan, usahakan waktu siang hari, tidak malam hari kalau lightingnya nggak ada ya. Kalau ada lampunya lebih bagus gitu ya. Lampu itu bisa dari lampu KHP, bisa juga dibawa lampu sendiri untuk penerang ya. Banyak tuh lampu-lampu murah yang bisa disorot. Seperti saya sekarang pakai lampu ya. Karena itu bisa jelas wajah saya. Tidak seperti ibu-ibu itu masih kabur, dan lele lebih terang saya. Kenapa? Karena Bruce dan Lili tidak menggunakan lighting. Pakai lighting bisa jelas, nampak kacamata saya, baju saya nampak merah putihnya. Foto saya di belakang juga kelihatan, semuanya kelihatan. Kemudian kalau ada asisten, bawa seorang kameramen ya. Kalau ada kameramen, bawa kameramen, dia menyutingnya. Ya. Nah, kalau tidak ada kameramen, bawa asisten gitu. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada semua-semuanya, tapi sebaiknya harus ada asisten minimal, ada yang memperdengarkan rekaman tadi. Kalau apa HP bisa pakai apa ya, tempat berdirinya itu. Kameramen ini walaupun pakai HP harus ada yang men-shooting kita. Kalau sendiri repot juga ya. Kemudian asisten yang mempersiapkan keperluan alat-alat. Jadi 2 orang tambah yang baca puisi. Asistennya bisa murid-murid sendiri atau anak sendiri atau keluarga sendiri. Kemudian memilih lokasi syuting ya. Nomor 2 nih buat memilih lokasi syuting ya. Nomor 4 berarti. Pilihlah lokasi syuting sesuai tempat ya. Sesuai tema ya. N-nya dihapus nanti sesuai tema. Tema kita adalah syair untuk negeri. Sesuaikan. Nah, kemudian isinya apa? Kemudian tempat ikon daerah, misalnya di Malaysia itu ada istana besar, istana apa itu di Johor ya. Nah, ada kemudian nanti ada foto-fotonya. Di Jakarta ada Monas, kemudian di Riau itu ada Istana Siak Sendrapura, kemudian ada Masjid Penyengat atau ada pantai, atau carilah tempat yang enak untuk buat syair. Selanjutnya, lanjut Put. Nah, rekaman video syair ya. Sebelum kita membuat videonya, suara direkam dulu ya. Sebelum peserta membuat video syair diharapkan merekam suaranya terlebih dahulu. Kemudian saat rekaman pastikan tidak ada gangguan suara-suara lain ya. Tidak ada suara orang lain, suara TV, suara si peserta saja. Kemudian agar hasil rekamannya tidak kering, ya, kalau kita rekam biasa begitu saja biasanya kering ya. Baik boleh ditambah dengan efek ya seperti echo, bass. Echo-nya tapi sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Terlalu banyak juga nggak bagus. Misalnya aku itu nggak bagus. Kau jangan. Echo-nya sedikit aja, tipis saja agar tidak kering. Jangan berlebihan. Rekaman boleh di studio rekaman, bisa juga pakai handphone yang menggunakan aplikasi perekam suara. Aplikasi banyak di Play Store ya, bisa di download, ikuti aplikasi perekam suara. Oke, selanjutnya rekaman video syair. Rekaman video ya, diharapkan peserta menggunakan kostum daerah atau adat daerah atau negara masing-masing ya. Kalau orang Melayu pakai baju teluk belanga ya. Kalau ada suntingnya pakai yang nampak mencirikan khas karena sesuai tema syair kita ini syair untuk negeri. Kemudian membaca syair tanpa teks. Kemudian peserta dapat menyampaikan syair dengan cara disenandungkan atau dilakukan atau dideklamasikan dengan irama yang sudah berlaku. Nah, irama maksudnya yang senandung tadi ya. Di Melayu itu ada macam-macam irama ya, seperti selendang delima dan sebagainya. Di Malaysia juga seperti itu. Nanti bisa mengikuti irama yang sudah berlaku. Jadi jangan menciptakan irama-irama sendiri, seperti lagu dangdut atau lagu kasidah yang tidak ada disepakati oleh daerah masing-masing, gitu ya. Kecuali sudah disepakati seperti syair di Nusa Tenggara Barat, mereka punya irama sendiri. Di Jawa mungkin juga irama sendiri, kan? Mungkin lagu ilir-ilir itu termasuk syair kali ya.
lir ilir ilir ilir, mungkin itu masuk syair. Kalau memang itu bagian dari syair, silahkan menyanyikan syair sesuai dengan daerah masing-masing ya. Tetapi irama yang sudah berlaku, yang memang sudah disepakati oleh daerah itu digunakan untuk menyampaikan syair. Kemudian diharapkan lokasi pengambilan video menampilkan suasana daerah atau negara masing-masing, seperti yang kita sampaikan di atas ya. Bisa rumah adat, bisa tempat wisata, bisa pantai, bisa sesuai dengan syairnya. Kemudian saat membuat video dipastikan tidak ada suara mengganggu seperti suara objek lain. Nah, ini tidak penting lagi karena kita sudah pakai rekaman tadi ya. Kemudian posisi kamera pengambilan harus landscape ya. Landscape itu berukuran yang tidak berdiri ya. Jadi kalau begini namanya potret ya. Nah, kita ngambilnya harus begini, landscape. Banyak yang salah itu, dikirimnya videonya banyak-banyak, semuanya potret. Nggak bisa kita garap. Kenapa? Karena kita YouTube. Jadi kalau kita buat potret, kiri kanannya akan kosong. Kecuali TikTok ya, TikTok itu bisa ya. TikTok, kemudian apalagi itu bisa ya. Oke, lanjut. Rekaman video syair. Ya. Oh, melanjutkan ya. Pengambilan ukuran gambar harus dengan 3 ukuran. Satu, close up. Close up itu tampak dada dikit ke atas ya. Close up. Kemudian medium shot ya. Medium shot itu dari perut dari perut atas perut ke kepala. Long shot itu seluruh badan ya. Nah, kemudian mengambil rekaman video menggunakan teknik clipping, sudah sampaikan tadi, dan pastikan ketika mengambil video cahaya terang, tidak gelap ya. Sebab kalau gelap atau ada warna-warna lain tidak akan bagus. Jadi kalau cahayanya bagus maka hasilnya original. Lanjut Put. Untuk memperkaya video syair dan memperkuat video syair, memperkaya video syair dan memperkuatnya, maka diperlukan tamatan video. Jadi setelah kawan-kawan peserta membuat video syairnya, ada yang dengan close up, ada yang medium shot, ada long shot, baru membuat stock shot. Stock shot itu misalnya adegan-adegan penulis syair ya, misalnya sedang menulis syair, berpikir, sedang penciptaan itu ya. Ambil, kemudian sedang berjalan berdulu ikon-ikon daerah tempat syuting tadi. Kemudian ambil pemandangan-pemandangan yang berhubungan dengan tema ya. Ada ikon daerah, lokasi rumah adat, tempat wisata, monumen, kantor gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Kemudian suasana ikon daerah atau suasana sesuai tema. Kemudian video-video pendukung lainnya sesuai tema. Itu disiapkan ya. Lebih bagus video kita sendiri daripada mengambil video orang lain. Itu dikirim sekalian. Dikasih catatan nanti pengirimannya. Ini untuk video untuk bait nomor sekian, ini untuk video nomor sekian. Oke, selanjutnya tata cara pengiriman video syair. Ya. Setelah video baik video sedang baca syair selesai, video stock shot selesai, maka petugas peserta mengirimkan file-file videonya. Nah, jangan lupa pertama mengirim file audio rekaman tadi, rekaman nanti yang kita edit ya. Nah, kalau kawan-kawan menyuruh kami mengedit, ada juga yang peserta mengedit sendiri. Silahkan. Kalau mengedit sendiri asal sesuai dengan konsep kita silahkan ya. Konsep kita itu nanti ada bumper. Videonya dimulai dengan bumper. Setelah bumper sudah disiapkan, habis itu baru baca syair. Baca syair itu ada judulnya keluar, nama penulisnya, dan ada teksnya. Nah, kalau yang mengedit sendiri silahkan, tapi konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Ada juga yang kepingin membuat sesuatu sendiri, silahkan ya. Ya, setelah audio, kemudian mengirimkan file video ya. Filenya itu video bait 1 sampai 3 ya, itu diharapkan dalam bentuk close up. Nah, ya. Dan shooting 1 2 3, nah, bait pertama close up. Bait 4 5 6 medium shot. Nah, dari perut sampai kepala. Bait 7 long shot, 1 bait aja itu untuk yang jauh ya. Kemudian video bait 8 medium shot lagi. Kemudian tulis nama penulis, misalnya kepada terhormat Perwas, nama saya ini judul video syairnya apa, sesuai dengan judul syair untuk negeri ya. Kemudian mengirimkan teks syairnya,
Jangan lupa teks HR-nya karena itu untuk dibuatkan kata-katanya di video itu. Alamat emailnya videosair2023@gmail.com. Ini diberikan kepada kawan-kawan, jangan berikan kepada kawan-kawan yang tidak ikut program ini ya. Nah, dulu banyak dia upload di grupnya, tiba-tiba ada orang ngirim video, sementara dia bukan peserta. Ya, baik sebagai peserta video maupun sebagai peserta sair ini. Ya, kita bingung nih siapa, dicek lah. Ternyata tidak ada, dia rupanya membaca di pengumuman. Akhirnya dia orang umum ikut. Kemudian file video dikirimkan ya, tahap 1 peserta sekarang, tahap 1 ini paling lambat 15 September 2023 ya, sudah dikirim, sudah mulai mengirimnya ya. Tahap 2 paling lambat 25 September, tahap 3 paling lambat 20 Oktober. Nah, ini udah kita harapkan 20 Oktober sudah selesai, karena kita akan persiapan untuk dinilai kan, untuk dinilai oleh YouTube maupun oleh panitia. Seperti tahun lalu, kita akan memberikan penghargaan kepada 3 terbaik, 1, 2, 3 pilihan YouTube, 1, 2, dan 3 pilihan perwas. Itu dapat masing-masing dapat trofi ya. Oke, lanjut Put. Nah, ini yang posisi pengambilannya, ini landscape seperti ini ya. Nah, landscape. Kemudian medium di bawahnya close up. Close up. Kemudian bisa di atas ini medium shot ya. Ini nanti bahan-bahan ini akan kami kirim ke kawan-kawan. Terus ke bawahnya nggak kelihatan pada ya. Di tengah ini long shot ya, long shot. Nah, itu. Ini ya, landscape, posisi kameranya kalau pakai HP. Kemudian close up yang di bawahnya, ini ada Putri nih, foto Putri. Kemudian ada medium shot, ada long shot. Kira-kira ini. Usahakan waktu long shot jangan jauh amat ya. Ini termasuk jauh nih long shotnya. Nah, jangan terlalu jauh ya. Kira-kira dapat orang seutuhnya saja udah cukup ya. Nggak sampai ke kaki pun nggak apa-apa, sampai ke telapak kakinya. Karena sayang tidak terlihat juga. Ini untuk bait ke-7 tadi ya. Selanjutnya, ikon wisata negara daerah. Seperti ini ada Istana Siak di Riau. Boleh baca saya di sini. Ya. Mungkin bait pertamanya berada di dalam, bait ke 1, 2, 2, 3 dalam, bait ketiga, 4-nya mungkin di luar, 5 dan seterusnya. Di dalam ini boleh. Kalau kreatif boleh pindah-pindah sesuai dengan syairnya kan. Misalnya di Riau dia bercerita tentang jembatan apa, boleh dia pindah ke jembatan. Dia bicara tentang apa, dia boleh pindah. Kemudian ini ada Istana Bukit Serene Johor. Nah, di sini juga bagus buat video ya. Di sini. Tapi ini bagusnya malam memang. Kalau siang tuh biasa saja. Kemudian ini ada Masjid Penyengat, kecilkan lagi Put. Masjid Penyengat ya, Masjid Kepri ini boleh di sini. Kemudian ada Istana Besar Johor ya. Silahkan kawan-kawan lebih tahu lokasi masing-masing gitu ya. Karena video ini sekaligus memperkenalkan wisata daerah masing-masing, ke kelebihan daerah masing-masing. Sehingga saat ini jadi berguna untuk orang banyak ya. Baik, lanjut. Lanjut, Bud. Oke. Nah, oke. Ini rumah adat Riau, ini juga bagus ya, syuting di sini. Baik di depannya, di dalamnya juga. Kemudian rumah adat Minang juga keren, bagi kawan-kawan Sumatera Barat ya. Kemudian ada rumah adat Betawi, ini bisa di Setu Babakan atau di Taman Mini. Kemudian rumah adat Jawa juga bisa di Taman Mini. Kalau bagi kawan-kawan yang dari Jakarta, dia orang Jawa. Tapi kalau orang Jawa sendiri, tentu akan banyak rumah adat ini di Jawa. Lanjut. Rumah adat Papua nggak ada tadi ya? Oke. Itu kira-kira yang belum mengenal saya, silahkan profilnya pun dibaca. Profil udah terlibat. Oke, kayaknya belum ya, nanti bisa dilihat di Google atau di YouTube ya. Saya kira itu langkah-langkah kerja kita membuat video. Ya. Nanti bahan-bahan ini akan dikirim Putri di grup, ya. Bagikan kepada kawan-kawan yang ikut di grup kita aja ya, di grup yang sudah kontribusi. Jangan berikan kepada orang yang belum berkontribusi. Memang kali ini saya agak sedikit disiplin ya.
apa? Kita buat grup tuh ada dua, satu calon peserta. Jadi kalau dia belum transfer dia masih calon. Tapi kalau dia udah kontribusi, kita pindahkan dia ke grup peserta. Sebab ini program seperti ini sangat murah ya, sangat murah sekali, membuat udah dapat ilmunya, dapat dibantu lagi editnya, kemudian dilombakan lagi, dan ini tidak dibantu pemerintah ya. Sehingga sangat murah lagi ya. Saya sendiri kalau membuat video untuk saya sendiri, pementasan saya itu bisa 2,5 juta satu video. Dengan musiknya itu bisa 5 juta. Itu sebabnya kalau saya baca puisi, jadi mahal harganya ya, karena dengan karya-karya itu. Dan karya kawan-kawan ini akan jadi bagus, diedit oleh Putri, hanya dengan 200. 200 itu sudah dapat pendidik pelatihannya, sudah dapat sertifikatnya, kemudian dilombakan lagi videonya, ditayangkan lagi di YouTube dengan 60.000 lebih subscriber ya. Oke, itu kira-kira ya. Nah, silahkan mau bertanya misalnya ya. Kawan-kawan harus paham, jangan tidak paham lagi. Sehingga salah videonya capek-capek kita shooting, tapi video nggak bisa digunakan. Ya, silahkan, Put. Baik, terima kasih Pak Rizal Nur. Waktu sesi tanya jawab kita buka. Silakan Bapak Ibu. Ingin bertanya boleh raise hand atau silakan di unmute aja. Boleh. Ada yang bertanya, silahkan. Bang, saya mau nanya, Bang. Coba Assalamualaikum. dari, kenalkan dirinya. Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mina Pariaman, Bang. Ya, silahkan Bu. Yang saya tanyakan, Bang, mengenai ini. Kita mau syuting, kemudian bait ini bercerita tentang pantai, bait ini bercerita tentang rumah adat. Jadi waktu kita ngambil gambar, apakah kita baca videonya semua atau satu bait itu lalu kita lihatkan di belakang ikonnya begitu, Bang? Itu yang saya tanyakan. Tiap-tiap bait kan berbeda yang disampaikan. Apakah kita harus pindah sebait-sebait saja atau kita tetap melanjutkan semua syair itu siap? Bagaimana maksudnya nih, Bang? Kurang ngerti. Oke. Untuk membacakan syair atau puisi yang jika banyak latar belakangnya, tidak mesti kawan-kawan harus berada di tempat latar belakang itu. Ya kan, misalnya syutingnya di Batu Sangkar, sementara ada bait berikutnya di laut. Ibu ke laut itu akan memakan biaya yang banyak ya, kecuali memang ada keinginan. Jadi solusinya adalah ibu tinggal mengirimkan saja video laut. Nanti kita gabung gitu ya. Nah, ibu syuting di mana nanti kami tambah dengan gambar laut ya. Ibu bicara tentang apa lagi? Asal ibu kirim apanya video-videonya. Ibu tidak pasti di laut itu. Ibu syutingnya di mana terserah, apakah di bawah tangga rumah adat ya. Nanti kami tambah, habis itu suara ibu terdengar, nanti nampak laut yang ibu sampaikan itu. Kalau ibu tidak ada gambar lautnya, maka kami akan carikan gambar laut untuk membantu. Tapi kalau punya video sendiri lebih bagus ya. Tapi kalau nggak bisa, kadang-kadang dipaksakan ngambil sendiri, hasilnya nggak bisa dipakai karena mengambilnya goyang-goyang atau apa gitu. Jadi gitu. Jadi tidak mesti ibu harus pindah-pindah, kecuali tempatnya berdekatan. Misalnya ibu bicara di sekitar, misalnya ibu bicara tentang rumah adat Minang, nah, habis itu nanti bisa syuting di dalamnya, nah, itu nggak apa-apa, ya kan, sampai kiri kanannya. Tapi kalau dia cerita tentang laut, sementara ibu syutingnya di Padang Panjang, ibu harus ke laut itu kan makan biaya, waktu, nggak perlu. Jadi syutinglah di tempat yang ibu suka, ya kan? Nanti kita cari latar belakangnya sendiri, kita gabung. Waktu digabung itu, ibu tidak kelihatan, hanya suara ibu saja kelihatan. Iya. Ya. Ya. Ngerti, Bang. Makasih. Oke. Saya dari, Pak Nur. Ya, dari? Ya, ini kan kita buat video syair ya Pak ya. Kan ada juga yang asli seperti tadi yang dari Pariaman, memang tidak harus berpindah-pindah. Tadi saya sempat berpikir ngedit video begini. Mungkin saya baca syair di green screen ya. Setelah itu nanti saya membaca tidak putus-putus kan Pak Sridhar. Maksudnya baca syairnya biasa normal, cuman mungkin posisi saya nanti ada di misal aja nih, misalnya
tiba-tiba background saya ada di laut, tiba-tiba di Rumah Minang, atau kalau saya kan di Bekasi, tiba-tiba saya di Museum Bekasi gitu. Itu mungkin diedit seperti itu bisa. Bisa, dia pakai green screen bisa ya. Ya, Bisa mungkin kalau saya pada saat saya baca syair, saya ada di green screen lah. Nah, ya jadi boleh pakai nanti screen jadi kan green, saya bisa syarat pakai memindahkan badan kalau saya itu ke yang background yang diinginkan gitu. ya bisa. Tapi pakai green screen itu syaratnya ya. Banyak green screen yang gagal karena satu cahaya kurang. Ya, Kalau cahaya kurang itu nanti hasilnya seperti horor. Badan orangnya seperti bayang-bayang itu. iya Bang. Atau si green screen itu warna hijau, dia pakai baju yang berhubungan dengan hijau. Hijau. Oh, itu bisa hilang. Bisa Iya. hilang tuh ya. Iya. Nah, jadi itu hindari. Jadi boleh pakai green screen kalau memang menghemat waktu dan menghemat biaya ya. Pakai green screen. Tinggal disiapkan mau di mana. Iya. Pemandang-pemandang siapkan videonya. Ya Misalnya mungkin kalau lebih bagus mungkin di tempatnya. Nah ini tadi saya nggak dengar sekelas, apa saya salah dengar, kita merekam suara sendiri, kita hanya lip sync aja pada saat video biar suara bagus, atau langsung nih Pak ini. ya, kalau shooting di luar ruangan ya, kalau tidak lip sync hasilnya tidak bagus. Dengar suara lalu lalang orang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau langsung juga kadang-kadang emosional kita berubah-ubah gitu, ya di baik berikutnya. Tapi kalau kita rekam itu bisa Maksimal, bisa maksimal ya, dan bisa kita kasih efek dan sebagainya. Sama seperti buat lagu itu waktu shooting itu lip sync. Nah, nanti suara rekamannya kita sambung. Tapi ingat, walaupun lip sync, jangan sampai wah ini mentang-mentang lip sync dia tidak keluarkan suaranya, ini seperti berbisik. Enggak begitu, keluarkan suaranya. Ketika rekaman mengatakan aku ya, kita juga bilang aku. Kaukah itu? Nah, misalnya kan, inilah syair kota Bekasi, kata rekaman. Kita juga bersuara. Jangan mentang-mentang ada suara kita seperti berbisik. Nah, itu. Ya, nampak palsunya, keluarnya suaranya, tapi harus sama dengan suara yang direkam. Itu lip sync. Yang ngikutin. Ya mungkin ngeditnya kalau di KineMaster itu bisa suara kita yang asli sama yang kita dilebur itu bisa, cuma dikecilkan ya, yang suara kita yang ngikutin. Itu bukan dikecilkan, dihapuskan. Iya. Waktu kita rekaman, waktu videonya pakai suara juga, suara yang di video kita buang sama sekali, kita ganti dengan suara rekaman. Yang penting antara suara rekaman dengan suara video itu sama ya. Makanya waktu kita shooting harus ada yang memutarnya. Iya. Kalau tidak ada yang mutarnya nanti ya, kalau salah ulang lagi. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada anak saya ikutan yang biasa jadi. Itu lip sync ya, itu masih banyak belum tahu cara lip sync. Dia kira dia shooting dulu baru dia lip sync, mana bisa. Pak, saya udah rekaman nih, nanti suaranya nyusul ya. Dia rekamannya sendiri, dia buat rekaman sendiri, pas disatukan, batu rekamannya ngomong apa, batu dia di videonya ngomong apa. Ketika disatukan susah, terus dia marah-marah. Pak, kok suaranya nggak sama dengan videonya? Kita yang dimarahin ya, padahal dia yang salah. Berarti yang bagus kita merekam dulu ya Pak? Kita rekam, kemudian suara kita putar waktu saat shooting itu, kita ikutin. Ada juga teknik kedua, dubbing. Kita buat video dulu, baru kita isi vokalnya kita sesuaikan. Tapi itu susah. Ya, dubbing boleh. Nah, dubbing itu susah juga itu. Kalau bisa seperti itu, tidak apa-apa juga. Itu. Ya mungkin kalau pilihan mau bagus, green screen di ruangan. Cuman tadi seperti kata Pak Asri Janul, itu pencahayaan ya, lighting itu yang harus bagus ya. Pencahayaan kalau salah-salah, terlalu terang, gambarnya juga kabur, terlalu gelap juga nggak bagus. Nah, itu harus pandai betul gitu ya. Berarti pilihan utama rekaman dulu lah ya Pak? Ya, itu langkah pertama, kita rekam dulu suara kita yang bagus hasilnya. Setelah itu, waktu kita buat di studio, waktu kita rekaman video, suara itu ada yang mutar. Kita mengikuti suara itu, ya, ikuti suara itu, bersuaranya kita. Inilah syair kota Bekasi, kita rekaman. Ya, so kita juga bersuara. Nanti suara waktu kita yang di video itu dihapus, diganti dengan suara rekaman. Nah, berarti ya, pakai headset dari saat pemutaran biar sesama. Nggak perlu pakai headset, jadi harus bawa, kan ada loudspeaker kecil tuh.
Ah, ah. Dan itu bisa dibawa tuh, diputar di situ yang pakai apa itu, pakai ada di pakai layar kecil harganya 75.000 kalau di apa itu kalau salah. Oh iya. Di kalau kita beli di Shopee atau di apa itu diputar situ yang pakai Bluetooth ya nanti kita putar suara kita. Kalau pakai HP takutnya nggak terdengar kalau di lapangan ya kalau di depan. Saya coba itu Iya. buat apa dipakai HP itu nggak kedengaran kita. Jangan pakai headset, headset nanti terlalu apa ya terlalu nampak apanya tidak original. Gitu. Kira-kira itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Asnur. Ya sama-sama Bu Rita Mary. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari. Ya, saya Fitri Analis dari Kabupaten Bogor. Oke, silakan nampakkan Bu apanya orangnya Bu di pin. Oh, Oke. udah Bang, nggak Ya, kelihatan ya? Oke ya. Aha. Fitri Analis. Ini Bang mau nanya, kan waktu kita rekam itu kan potongan-potongan. Nanti kalau kita mengirim ke email itu dalam bentuk potongan-potongan atau dimasukkan ke dalam RAR atau gimana? Itu di email, di RAR boleh ya. Misalnya byte 1 sampai 3 satu video. Ya kan dalam bentuk close up misalnya. Byte 4, 5 dan 6 satu video dalam bentuk close up. Ya atau apa video short. Byte ke apa? Kirim satu-satu video itu ya. Jadi berarti 1, 2, 3, 4 file ya. Oh, bisa dikirim satu-satu aja ya, Bang ya? Tapi bisa juga dalam bentuk satu video itu dalam bentuk RAR. Tapi di apa itu bisa kirim satu-satu tapi dalam satu, jangan misalnya hari ini satu terus satu lagi jangan. Kan bisa, satu hari itu satu paket gitu ya, Bang? Satu kali kirim itu kan bisa 4 video tuh, ya kan? Iya. Atau di RAR juga boleh kalau susah kan. Jadi Lalu berarti yang kita kirim satu file syair, satu file audio, habis itu mungkin 4 file video. Ya. Nah, itu. Lalu nanti kita diajarkan ya Bang ya cara membaca syairnya ya. Oh, nanti besok kita ajarkan ya. Iya, materi kita hari ini khusus untuk video dulu. Ya. Besok kita akan mengajarkan tentang teknik baca syair. Silahkan bawa naskah-naskahnya ya. Nanti kirim WA ke saya nanti saya bacakan ya. Contohnya ya. Tidak seperti baca puisi syair ini ya. Iya. Seperti baca puisi yang aku begini gitu ya. Dia mirip-mirip pantun aja tuh bacanya. Iya, makanya kan belum paham ya. Ya, oke. Tapi saya anjurkan daerah-daerah yang punya khas dialek sendiri, boleh dengan gaya dialeknya. Orang Padang dengan gaya dialek Padangnya, orang Betawi dengan gaya Betawinya, orang Papua dengan gaya Papuanya. Ya. Ini syair dari Papua, gitu ya. Nah, bisa dengan gaya seperti itu. Silakan biar nampak warnanya. Ya, tapi kalau yang apa ya, kita 2 versi nanti baca syair ini. Satu yang disenandungkan ya, seperti kalau Malaysia itu ada namanya Selendang Delima. Inilah kisah syair Bekasi. Ya, itu di Selendang Delima ada seperti itu. Tapi kalau nggak mampu menyanyi seperti itu, malah jelek, jangan. Deklamasi aja, itu alternatif kedua. Yang bagus silahkan berdeklamasi baca syair dengan dinyanyikan ya, tapi sesuai dengan pakem lagu-lagu yang memang sudah disepakatin. Ya kan, jangan nanti buat lagu sendiri-sendiri, dibuatnya pula syair ini dengan irama ikan dalam kolam. Ya, yang ini lagu itu dinyanyikan pula itu bukan itu maksudnya. Syairnya sudah ada disepakatin di Malaysia ada, ini irama-iramanya di Riau ada. Nah itu, jangan buat irama-irama sendiri, kan? Ya bawaannya pula lagu indung-indungan, itu bukan lagu syair. Indung-indung kelapa kepala indung, ini syair kota Bekasi, dibuat irama seperti itu, bukan, jangan buat sendiri gitu. Karena itu memang irama syairnya sudah ada disepakatin. Kalau belum ada jangan cari-cari irama sendiri. Yep. Ya, nah, itu baca aja deklamasi sendiri. Kalau mampu menyanyi, kan nanti belajar kalau untuk Indonesia nanti yang ngajar menyanyi syairnya Ibu Winda ya besok ya. Untuk Malaysia nanti yang mengajarnya Ibu apa tadi? Namanya ada di Malaysia sendiri. Siapa tadi ada Puan? Ada ya tadi ya. Nanti yang mengajar Malaysia nanti Puan ya.
Nah itu, nanti dari dramanya, nanti untuk Brunei itu ada Ibu Widuri ya, Ibu apa itu dia punya irama sendiri juga tuh Brunei, gitu. Gak berbeda dengan kita. Nah kalau untuk deklamasi saya yang ngajarkan, kan? Besok ya, setelah saya nanti baru irama klasiknya. Siap. Makasih Bang. Oke, sama-sama Bu. Pak Asnur, Assalamualaikum warahmatullahi. syairnya Waalaikumsalam. yang kita Siapa? buat Waalaikumsalam. kemarin bukan ya? Iya. Siapa? Syairnya yang kita buat kemarin itu bukan? Iya betul, syair untuk negeri ya. Jangan syair baru. Yang kemarin yang udah lulus itu kan? Ah ya, syair itu yang dibaca. Oh 8 ya, bait. mudah-mudahan ketemu itu Ya. filenya kan udah dikirim ke itu ya lewat email ya waktu itu kan ya Pak Asnur? Iya, ambil lagi filenya sendiri kan punya Iya, sendiri. saya lupa mindahin ke WA, kata saya mungkin di file yang ke Ibu Lina ya kemarin waktu itu saya ngasih ya Ya, Pak? Bu Lina boleh. Tanya lagi Bu Lina ya. Diminta Iya, iya, lagi. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Assalamualaikum. Saya Nur Fadila, Bang. Mohon maaf nggak hidupkan kamera Nur tadi. Fadila. Oke, Iya. silakan Bu Nur Fadila. Oke, tadi sempat menyimak bahwa untuk pengiriman file itu boleh terpisah gitu Bang dengan 4 bagian. Ya. Kalau kita kirim dengan satu kesatuan utuh bisa gitu Bang. Boleh, lebih bagus. Gitu ya. Kalian sambung sendiri, nanti kami tinggal mengeditnya lebih mudah. Ya. Oh begitu. Nah, gitu. Berarti kalau memang ada aturan atau ada keluasan dibagi menjadi 4 part, berarti boleh ya Bang kita ambil angle-nya itu beda-beda gitu dengan tujuan gitu ya. Jangan satu depan aja. Iya. Aku dia, makanya saya bagi 4 itu biar kalian lebih apa namanya itu Variatif lebih ya. dinamis gitu ya. Iya, oke. Nanti tadi sempat Bang ingat terdengar juga bahwa ada bantuan speaker gitu ya. Ya. Luar itu maksudnya ketika kita ada di luar lapangan atau di luar gedung gitu, di luar ruangan gitu, baru bisa itu gitu. Atau memang ada keharusan untuk itu atau gimana? Itu namanya lip sync ya. Mengapa kita kalau shooting di luar pakai rekaman, takutnya ada gangguan, entah tiba-tiba suara petir, entah tiba-tiba suara mobil lewat, itu kan terganggu kita. Tapi kalau sistem lip sync, suara kita sudah kita rekam, terus kita putar, kita misalnya ngikutin rekaman itu. Nanti waktu diedit, suara kita yang di lapangan itu kita buang, kita ganti dengan suara rekaman. Kayak buat lagu, rekaman lagu seperti itu. Nah, jadi hasilnya bagus. Insyaallah. Gitu ya. Oke. Di dalam di dalam ruangan pun kadang-kadang saya lip sync gitu ya. Gitu. Walaupun kenapa lip sync? Kalau kita rekaman dulu, kita bisa atur efeknya, bassnya, jadi suaranya tuh bagus tuh daripada kita langsung. Iya. Terus yang kedua, membantu kita juga kalau hafalan kita kurang-kurang gitu. Hafalan kita kurang dengan diputar itu terbantu kita. Iya. Ya, banyak bantuannya ya. Kita gunakan teknologi yang ada. Oke Bang. Dua informasi. Bu Fadila. Terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya mengajukan memang masing-masing mengirim 4 bentuk ya. Dalam 8 bait itu kita bagi 4. 1, 2, 3, 1 video, satu file dalam bentuk close up. Habis itu 5, 6, 7 medium shot ya. Habis itu satunya long shot, ya, satu lagi medium shot lagi. Dan kemudian berekspresi lah ya dengan gaya tidak mesti dari depan terus. Saya di depan ini karena memang kamera di depan ya. Nah, tapi kita dengan dipegang orang kita bisa dari samping ambil, bisa begini, actingnya bisa macam-macam lah kita buat ya. Dan kemudian bisa pindah-pindah juga kita mau. Oh di bait 1, 2, 3 shootingnya di sini. Kita pindah lagi di sampingnya, di tamannya. Itu lebih baik itu. Itu sebabnya saya beri kesempatan untuk membagi-bagi. Ya. Terserah kawan-kawan nanti apakah bait 1, 2, 3 satu file, atau bait 1 dan 2 saja, dan sebagainya. Penting ada medium shot-nya, long shot-nya, agar dinamis gambarnya nanti. Tapi kalau shooting-nya satu shooting begitu,
dari awal sampai habis gitu aja nggak akan bagus hasilnya. Karena kita sekarang sedang membuat video klip syair. Sebenarnya bagi editing ini sangat memberatkan gitu ya, mengerjakannya cukup repot dibanding hanya video satu arah saja. Tapi karena kita ingin mengangkat karya kawan-kawan, ya kita bekerja keras juga ngedit dengan baik. Ya. Oke, tadi ada yang bertanya? Ya Bang. Ibu Siti Sarifah, angkat tangan ya kalau ada yang mau. Ya Bang. Ya, silakan. Bu Siti Sarifah dari Riau ya. Terima kasih Bang, saya Siti Sarifah dari Siak Riau. Yang pertama gini Bang, saya menyimak tadi memang luar biasa sebetulnya membuat motivasi untuk kita beranikan diri ya, mungkin terutama bagi saya Bang, yang mungkin memang awalnya sama sekali tidak tahu bagaimana cara membuat syair gitu ya, tapi karena dimentori alhamdulillah lulus gitu. Cuman gini Bang, yang mau saya tanya yang pertama, kaitannya dengan tadi membaca dengan syair yang klasik atau yang deklamasi itu, apakah nanti ada pengaruhnya enggak Bang gitu? Artinya lebih prioritas bagus yang klasik atau memang deklamasi enggak apa-apa gitu. Artinya dari sisi penilaian ya Bang ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kita tahap 1 nih Bang. Kalau misalnya nih berkemungkinan tidak bisa selesai di tahap 1 sampai batas terakhir tanggalnya, apakah masih boleh gitu mengirim di tahap 2 atau gimana nanti dari pihak ini Bang? Kalau misalnya nih sampai tahap 1 misalnya 15 kalau nggak salah ya Bang ya? Misalnya dalam suatu hal sehingga tidak bisa tepat di batas tahap 1 itu. Itu jangan itu. Kemudian yang ketiga dulu. Bang mungkin teknik. Ya terus. Iya Bang. Siap. Iya Bang. Yang ketiga lagi Bang, memang untuk lip sync itu saya agak ini ya, belum begitu memahami betul, walaupun sudah tadi dijelaskan juga di awal dan juga banyak sudah bertanya. Cuman tekniknya itu gimana yang paling bagusnya Bang? Apakah memang rekaman itu suara kita yang mengambil di kayak studio gitu, atau memang kemudian nanti bisa juga kita sekedar video itu lalu seperti yang Bang As bilang tadi dilebur atau dihapusin suaranya, terus kita langsung dari HP itu kan ada juga tuh Bang yang model kayak aplikasi langsung bisa merekam di situ langsung di HP menyesuaikan video yang sudah kita shoot tadi gitu. Mungkin itu Bang. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Ibu Siti Sarifah. Jadi begini, walaupun program ini ada penilaian lombanya, tapi itu bukan tujuan ya. Itu sebagai motivasi saja. Jadi program kita ini bukan program lomba, tapi program kita ini adalah program mensiarkan syair kita, mengangkat daerah kita. Itu sebagai penyemangat aja ya. Nah, terus tentang penilaian ya, penilaian itu kalau memang reklamasinya bagus ya tinggi nilainya ya, bacanya videonya bagus, cara mengambilnya bagus. Syairnya kalau dia suaranya bagus, tapi pengambilan videonya berantakan juga. Jadi banyak hal yang kita nilai nanti ya. Mengapa saya beri tambahan ada samping syair deklamasi, samping syair klasik ada deklamasinya? Saya cemaskan tidak semua orang bisa menyanyi. Gitu. Nanti berkurang peminatnya, ya kan? Nah, walaupun ada sebagian orang mengkritik saya itu nggak pernah dibacakan, selalu dinyanyikan. So logika saya begini, ketika syair itu dikarang pertama, itu tidak langsung dinyanyikan, dibacakan. Gitu. Lalu ada yang menyanyikan, ada di masjid untuk seperti Barzanzi dan sebagainya. Itu kan sebagai sarana saja, ya. Nah, kalau seandainya waktu diciptakan syair itu ketemu dengan deklamasi, mungkin dideklamasikan, ya kan? Itu proses saja itu. Jadi menurut saya boleh saja dideklamasikan. Gitu. Apalagi kalau deklamasi kita lebih bagus. Seperti saya Gurindam itu, saya bacakan dengan bagus, terpukau juga orang. Saya tampilkan di Malaysia, saya tampilkan di Singapura, saya tampilkan di mana-mana dengan warna baru gitu. Nah, jadi gitu, jadi nggak masalah ya. Nah, dengan kita beri ruang deklamasi akan semakin banyak peserta yang ikut gitu ya. Terutama bagi yang nggak bisa nyanyi. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi masalah lokasi ya. Waktu itu Bang, ya takutnya misalnya tahap 1 tak selesai. Oh tahap 1. Jadi jadi gini, dalam berkarya jangan ciptakan dulu kecemasan image atau membuat itu apa gitu. Saya itu selalu optimis pada waktu, ya kan? Misalnya begini,
saya diundang orang ya, saya tahu nggak mungkin saya bisa di waktu itu nepatin gitu. Tapi saya cari celah di hati saya bisa. Saya oke. Ketika saya katakan oke, maka saya akan bekerja keras mengatur waktu saya. Tapi kalau kita sudah membuat aura pesimis dalam diri kita, maka diri kita juga akan menjadi pesimis. Ya. Nah, sebab dalam diri kita ini hampir 70% air. Air kalau dimasukkan kopi dia akan jadi apa dan sebagainya. Ada kopi jadi hitam dia, dikasih susu dia akan putih dan sebagainya. Jadi kawan-kawan berusahalah memberikan warna pada dirinya, optimis dan semangat dan mampu. Jangan berikan tubuh kita ini dengan pikiran-pikiran yang apatis, yang pesimis. Dia akan terjadi itu. Apa yang kita ucap itu jadi doa dia. Itu kan karena saya selalu mempengaruhi diri saya ya dengan hal-hal yang positif. Bahkan saya sampaikan, lihatlah suatu waktu nanti kami ke Turki. Orang semua mentertawakan saya. Akhirnya kami ke Turki kemarin, rombongan perluas. Ya, itu nggak mungkin. Kawan-kawan bisa ke Turki, berapa sih gajinya? Berapa itu nggak mungkin. Tapi saya tanamkan optimis. Karena optimis itu bagian dari doa. Ketika jadi semuanya, berangkat 34 orang kami ke Turki kemarin. Sejarah yang susah dilupakan. Jadi kita optimis dan ucapkan selalu itu. Tapi kalau hal-hal yang pesimis, Bang, bagaimana nih waktunya tanggal sekian? Nggak mungkin saya membuat video tanggal sekian karena saya sibuk begini. Udah kita kasih aura negatif pada diri kita, maka nggak akan mampu kita melakukannya. Nah, jadi pesimis itu adalah doa juga yang membuat kita tidak mampu. Saya selalu memberikan aura positif dalam diri saya. Suatu waktu saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya, lihatlah, nanti saya akan keliling Eropa. Orang mentertawakan saya, dari mana kamu dapat duit? Bahkan ditulis di media massa, Azrizal Nur baru saja sampai di Jakarta sudah mau ke Eropa. Mentertawakan saya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? 3 bulan kemudian saya dapat undangan ke Eropa mewakili ASEAN. Bayangkan tuh. Saya bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Prancis nggak bisa, tiba-tiba saya harus pidato di gedung ILO mewakili ASEAN. Karena itu, aura optimis itu selalu saya munculkan. Ketika suatu waktu Gubernur Riau telepon saya, Azrizal Nur, tolong hadirkan beberapa menteri ke Riau ya. Padahal saya nggak mungkin bisa menghadirkannya. Tapi saya katakan mungkin, siap Bang, siap Pak, saya akan hadirkan menteri itu. Nah, itu bagian aura apa kita positif itu kita bangkitkan ya. Itu kira-kira Bu, jangan cemas, lakukan, masih lama nih, tanggal 15 itu masih lama, berapa hari itu. Ya kan, masa takut kita. Apalagi membuat video yang karya kita sendiri. Oke, Bang. Ya. Oke, Siap, ya. Bang. Mulai sekarang tanamkan dalam diri itu aura-aura positif. Bahkan yang tak mungkin oleh orang lain mungkin bagi kita. Dan berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah sesuatu yang tak mungkin bagi manusia. Minta. Kalau masih mungkin bagi manusia, diminta Allah apa cemburu, ya. Jadi kita harus meminta kepada Allah itu yang tak mampu oleh manusia. Oke, selanjutnya tadi yang ketiga. Apa tadi tentang lip sync? Memang ada satu dubbing, ada satu lip sync. Kalau saya lebih enak lip sync. Kenapa? Kalau lip sync waktu kita rekaman lip sync kita tidak terburu-buru oleh gambar. Ya, sehingga kita bisa edit, entah mau kasih echo dikit, entah kasih bass. Nah, waktu kita rekaman lip sync pakai suara itu, yang tadinya kita lupa-lupa bisa jadi ingat karena ada videonya, ada suaranya. Kalau dubbing, kita seperti diburu-buru oleh gambar. Karena saya pernah juga jadi dubber. Saya meniru suara Scooby-Doo. Baiklah Tuan, apakah Tuan sekarang? Itu selama itu. Ya, terburu-buru saya dibuatnya kan. Suara apa saja itu saya bisa 100 macam suara. Ya. Nah, sehingga saya udah biasa dubbing itu. Tapi untuk buat video klip ini, biasanya lip sync. Ya, cobalah lip sync itu. Lip sync itu pertama, kelebihannya, waktu rekaman kita bisa edit rekamannya. Ya, kita tambah apa namanya efek. Kemudian membantu kita juga yang kalau lupa dengan memutar suara itu kita jadi ingat gitu. Tuh, saya sarankan lip sync ya, biar hasilnya memuaskan. Oke, Bu, Bang. Sita Sarifah. Ya. Selalu optimis ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari Supriyadi, Sanggau, Kalimantan Barat. Mana nih videonya? Ada? Oke. Iya. Ada yang mau saya tanyakan Bang, masalah ini waktunya itu berapa lama kira-kira waktunya itu?
Waktu apa itu? selama pelaksanaan pembuatan videonya. Pembuatan video itu tidak terbatas tergantung kemampuan kawan-kawan. Kalau persiapannya udah kuat, bagus. Pertama rekamannya sudah jadi, hafalannya sudah oke, alat-alat sudah siap, ya kan? Untuk satu syair ini paling lama 2 jam ya. 2 jam selesai itu. Bisa mencapai 2 jam untuk Nah, 2 jam. mengiringnya. Kalau tekniknya sudah siap, orang yang mengambilnya sudah ada, persiapannya yang penting. Persiapan dan konsepnya. Ya, jadi buat tim lah, entah anak, entah apa, dan konsepnya ini nanti syuting papa di sini ya. Nah, sekian. Nah, nanti baru buat konsepnya dulu tuh. Nah, di puisi, di syair ini, di bait ini, syutingnya di sini. Lokasinya pun udah disurvey nih. Oh, saya mau syuting di bawah jembatan Ampera misalnya. Nah, harus lokasi nanti syair ini nanti syutingnya di sini. Nah, buat dulu tuh catatan. Nah, waktu berangkat sudah oke. Jangan tiba-tiba kita ke lokasi kita belum, konsepnya belum ada. Ya, tiba-tiba bingung, oh enggak pas nih, enggak pas, dari tempat bisa 1 jam tuh. Jadi 1 hari gunakan untuk survei tempat. Oh nanti syutingnya di sini ya, nanti baru udah tempatnya udah oke, tentu baru kita syuting, aman tuh. 1 jam pun selesai. Waktu pengambilan gambar itu apakah kita dalam duduk atau berdiri itu? Terserah, mau duduk sebagian, mau berdiri sebagian, enak kawan-kawan aja. Mana enaknya aja lah ya. Nah, suka-suka aja, ini enak nggak nih? Nah, bagus nggak? Pokoknya diperbagus gambarnya dengan acting-acting kita. Nah, jangan kalau berdiri semuanya kaku, ya. Boleh juga duduk, gitu kan? Boleh tak melihat samping, boleh videonya jangan kaku di depan kamera terus jangan. Gitu. Misalnya di syair 1, 2, 2, 3 menghadap kamera, syair sekian mungkin agak nyamping, lalu duduk, misalnya boleh. Ya bebas saja. Kemudian yang ketiga masalah musik itu, saat pelaksanaan video itu memasukkan musiknya bagaimana? Jangan, nah, oke lupa saya tadi ya. Jadi kawan-kawan yang ingin mau pakai musik, kirim file musiknya ya. Misalnya musik Sriwijaya, misalnya kan, kirim file musiknya. Asal nanti yang memasukkan editor, kita yang masukkan musiknya. Jangan masuk musik waktu saat kawan-kawan syuting, ya. Musik itu nanti terakhir dimasukin saat diedit. Ingat, musiknya jangan sembarang ambil di YouTube, ya itu ada hak ciptanya. Nanti di penjara kita. Cari musik yang tidak ada hak ciptanya. Artinya yang free, copyright ya. Nah itu. Musik-musik daerah itu lebih mudah mencarinya ya. Kita pakai suling saja, kita pakai apa saja. Yang penting no copyright atau yang tidak ada hak ciptanya. Ya oke Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada yang lupa tadi ya. Tambahan musik tadi lupa saya buat di konsep tadi, peserta juga mengirimkan musik untuk mengiringi dia baca syair. Jadi musiknya jangan digabung di rekaman ya, terpisah musiknya. Nanti batu diedit, kami masukkan. Kalau yang editnya kami, tapi kalau kawan-kawan yang edit sendiri, ada yang mau edit sendiri silakan. Oke, ada lagi dari Malaysia mana nih? Bu Aini Adnan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tulis di komentar. Komentar yang mana tuh ya? Di sini. Dalam chat ya, Pak. Di chat. Siti siapa? Siti Soila. Soila mana? Yang mana? Bisa dibacakan? Banyak sekali nih. Oke, saya bacain mungkin pertama dari Hajah Marfoah binti Haji Yunus. Beliau bertanya, hantar video dalam latar dan kata sedang bersyair. Di video 1, 3. Ini juga saya kurang paham nih gimana ini maksudnya. Apa katanya? Video 1-3, 4-6, 7, 8 rekaman suara. Oh, jadi mengikuti video 1-3, rekaman suara juga 1-3 gitu maksudnya kali. Iya. Ya, seperti itu. Antar video dalamnya latar dan kita sedang bersyair. Video 1, 3, 4, 6, 7, 8 rekaman suara 1, 2, 3, 4. Ya betul ya. Tapi begini, bisa juga batu rekaman itu tidak bisa dipisahkan. Baca aja satu rekaman itu 1-8, ya.
Jadi rekaman suaranya bisa sekaligus ya, jangan dipisah. Nanti kami yang menyatukan di rekaman ya. Kalau ngeditnya kami. Nah, yang 1 dan 3, 4 dan 6, 7 dan 8 itu pembuatan videonya ya. Rekamannya tidak mesti 1 sampai 3, 4 dan 6, 7 dan 8. Bisa langsung juga. Tapi kalau mau seperti ini juga oke, tidak masalah ya. Kamu lo batu rekaman itu lebih bagus langsung ya, langsung juga nggak apa-apa. Oke Bu, Puan Marfoah binti Yunus. Ada lagi Put yang bertanya? Assalamualaikum. Ada, silakan Bu Novi. Ya, Bu Novi Kusmalinda, silakan. Yes, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Astriza. Perkenalkan, saya Novi Kusmalinda dari Pekanbaru Riau. Yang mau saya tanyakan ini, Bang, mengenai irama syair kan bermacam-macam tuh, Bang. Ya, apakah ketika kita akan membuat rekaman itu boleh kita berganti-ganti irama syair yang akan kita dendangkan? Nanti itu kita bahas ketika dengan Bu Winda ya. Oh, dengan Bu Winda ya. Bu Winda besok gitu ya. Kita bahas. Saya pun tidak tahu apakah boleh seperti itu. Kalau boleh, maka kita bagi. Misalnya syair bait sekian irama senang delima misalnya. Bait sekian sampai sekian bait ini boleh. Boleh itu ya. Nanti kita bahas di sesi besok ya. Saya klasik. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk kawan-kawan yang membacakan syair klasik, kami tidak bisa membantu pakai musik ya, kecuali musik dan kawan sekalian. Karena musik syair itu punya sendiri. Dulu Batu Baca Gurindam dia minta kita kasih musik, mana ada musiknya, ya? Karena irama suara yang nyanyi kan berbeda dengan musiknya. Nggak bisa sembarangan, kecuali baca puisi, kita iringi musik ilustrasi biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau syair, ini kan ada iramanya, Selendang Lima itu ada. Itu ada nadanya juga. Mungkin Bu Galuh, Chandra Kirana, nadanya ada di A minor. Sementara nada yang lain ada di G minor. Kita kasih nada Bu Galuh dengan yang lain belum tentu cocok. Ya kan? Jadi kalau mau diiringi musik, silakan pakai musik sendiri. Jangan minta ke kita, nanti tidak akan dapat tuh. Ya. Nah, andai pun kita menciptakan musik sendiri, mahal sekali biayanya untuk buat musik itu. Nah, ya. Kita nggak bisa. Jadi kalau mau nyanyi klasik diiringi musik, silahkan pakai musik sendiri. Oke, ya. Tadi Bu Novi udah ya. Ada lagi dari Malaysia? Biar seimbang ya. Suara rekam sekali dengan musik irama ya Pak Srizal. Ini kan suara rekaman, jangan pakai musik. Jadi kecuali memang pakai lagu tadi ya, boleh pakai musik sekalian. Tapi kalau hanya deklamasi jangan, pisahkan musiknya. Kalau mau nyanyi atau klasik silahkan rekaman pakai musiknya. Oke Bu, Bu Marfoah Yunus ya, silahkan pakai musiknya. Karena susah juga ketika memasukkannya dengan musiknya. Di langsung aja kayak kita buat lagu. Saya buat video klip itu lagunya sudah dengan suara saya. Seperti buat video klip lagu ya. Oke, silakan Bu Isnillah. Perkenalkan dirinya. Halo. Hidupkan apa ini mic-nya. Ya. Mute-nya, suaranya Mbak masih belum menyala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnillah dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ingin bertanya, kalau tidak salah tadi saya menyimak dalam pembuatan syair saya yang berjudul Merah Putih di Jiwaku, latarnya seperti apa yang baiknya gitu Pak? Saya nggak baca syairnya itu. Mungkin Ibu ini tahu syairnya ngomong apa gitu. Hah? Syairnya bicara tentang apa? Coba bacakan. Selesaikan syair aja. Merah putih terbentang berkibar, memandang warnamu, hati bergetar, membangkitkan semangat yang berkibar, berharap negeri kembali bersinar. Ya, itu bendera bagus, sudah berkibar backgroundnya, ya kan?
bisa. Ya, tadi kan kalau tidak salah saya menyimak gitu Bang, apakah saya harus memakai pakaian adat juga membacakan syair, ini kan nasional sepertinya gitu. Ya, nasional itu kan dia disebut nasional kalau ada daerah-daerah kan. Oh gitu. Kalau nasional Jadi itu tidak pernah ada kalau tidak ada Sumatera Barat, tidak ada Riau, tidak ada apa. Itu cara pandang saya terhadap nasional. Gitu. Jadi ada Jadi itu karena sebaiknya daerah. pakaian yang dipakai waktu membacakan syair itu sebaiknya dari pakaian daerah masing-masing gitu Bang. Ibu tuh puisinya saat ini cerita tentang apa tuh? Semuanya tidak ada hubungan Tentang Sumatera Barat. bendera. Tidak ada. Iya. Oke, boleh juga pakaian apalah ya, agak patriotik boleh ya. Kalau memang tidak ada hubungan dengan daerah, pakaian patriotik boleh. Ya, kan ibu bisa juga pakaian pencak silat gitu ya, pakaian apa gitu ya, patriotik. Oh gitu. Atau pakaian kayak tentara gitu boleh. Nah, kalau dilihat, salah satu ini ukir prestasi berkibar bendera, menuliskan karisma pesona negara, warnamu merah dan Ya, bergelora berkibarlah setiap waktu di Nusantara. ya boleh dengan kostum patriotik ya. Kan ada juga pakaian daerah yang apa kan, yang patriotik Pakaian kan. daerahnya juga boleh Pak. Boleh juga lah, tapi jangan pakai daerah yang terlalu banyak sunting-suntingnya. Ya, ibu pakai apa aja ibu pakai kandung aja, atau pakai Oh, pendekarnya gitu. perempuan kan? Iya, Kan iya, ada iya. pakai pendekar perempuan yang nampakkan patriotik, tapi nampak Minangnya itu. Oh gitu. Iya, Nah, Pak. bisa patriotik yang nampak kedaerahannya. Kalau untuk pengiringan suaranya bagaimana? Apa itu bisa musik-musik lain kita cari yang agak patriotik kan, apakah lagu apa instrumen-instrumen lagu pahlawan ya, atau halo-halo Bandung atau maju tak gentar atau apa gitu ya, itu bisa kita pakai. Nah, kalau itu seperti itu ibu jangan pikirkan kami carikan musiknya nanti, ibu baca saja, tapi bacanya yang apa ya, yang gagah gitu ya, karena itu jangan melebay-lebay ya, Iya, iya. karena itu patriotik. Oke Bu ya. Ya, ya. Makasih Bang. Ya, ada dari Ali Imran. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ali Imran. Halo, Assalamualaikum Abang. Nah, itu videomu nggak jelas itu, lampunya di belakang, depan nggak ada lampu ya? Nggak ada. Lampunya cuma satu di atas jauh lagi. Lampu yang apa murah kok lampunya? Ya, ada lampu depan. Nah, ya. Kelihatan ya horor ya. Ya kawan-kawan yang sudah mulai bergerak di video nggak apa-apa ya, yang zoom dan sebagainya, beli lampu lighting yang murah itu. Nah, sehingga waktu direkam di video hasilnya bagus gitu ya. Kalau nggak dia seperti berasap ini kan, si Pak Ali Imran itu seperti ada asap di wajah dia, di belakang gitu. Oke. Gimana Bang? Bagus? Nah, ya, lumayan lah ya. Nampak wajah kau. Tadi gigi lagi kelihatan. Ya. Ya, oke. Apa yang mau ditanyakan? Nah, bisa. Gelap masih gelap ya. Ya, lighting apa itu? Lighting internet beli apa khusus untuk Zoom? Ini iya khusus untuk itu yang buat TikTok itu nggak ngerti juga lah. Jangan dipakai. Ya, coba apa yang mau ditanyakan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim, salam hormat buat Bang Asrizal Nur ya, yang lebih akrab familiar dipanggil Bang Asrizal Nur kalau kami. Dan juga salam kenal buat Uci tuan puan yang ada di negeri jiran, buat Bapak Ibu hebat di Nusantara. Syair ini kan sebetulnya sulit kan Bang, kalau bagi saya pribadi sih. Kalau syair yang kita dari Riau itu kan nadanya tinggi, nanti itu gimana tuh Bang kalau nggak bisa seperti syair yang dari Kepulauan Riau itu, jadi nanti gimana solusinya tuh Bang? Ya, oke. Solusinya deklamasi, dibacakan yang kalau nggak bisa nyanyikannya. Apalagi kalau suara sumbang, ya kan, malah syairnya yang bagus jadi tidak bagus kalau kita nggak bisa nyanyi kan. Deklamasikan aja seperti pantun. Oh gitu. Ya, misalnya kita bacakan syair dari Ibu
Rosida, tapi kecil nih, nggak kelihatan. Ya. Nggak kelihatan saya baca. Nah, saya nanti besok lah kita belajar itu. Dia deklamasikannya, dia mirip-mirip pantun, tapi bukan baca puisi ya. Ya. Itu kita ajar. Jadi kalau nggak bisa dinyanyikan, inilah nggak bisa, jangan. Saya aja nggak berani tuh menyairkan Iya, syair. Ya. tinggi suara Iya, melengkingnya itu, apalagi Bang. kalau Gitu kan. kayak Selendang Lelima masih berani saya. Kalau saya baca syair di Jakarta, orang masih muji-muji saya. Bagus, bagus. Padahal saya nggak percaya diri, itu karena bukan bidang saya kan. Nah, Iya. gitu. Jadi kalau Iya. nggak mampu, bacakan saja secara deklamasi. Ya. Seperti pantun. Nah, yang penting ada irama-iramanya lah. Ya, nanti besok diajarkan. Oh, besok ya silakan ada besok yang syairnya mau dibaca, WA ke saya ya. Saya baca ya, Ya. yang sempat saya bacakan contohnya. ya, Ada lagi? Ya, gitu aja, Bang. Terima kasih. Ya. Visimu udah nonton tadi video ya? Udah. Keren kan? Ya. Nampak Keren. Tapi perjuangan itu. agak kurang juga background liriknya itu masih kekurangan menurut Ali. Banyak Ada nanti marah orang terlalu banyak diambil punya orang. Enggak, yang sejadah malam itu enggak. Jadi berharap itunya dibuat abang buat gitu, orang pas sujud malam sholat malam itu kan, enggak ada. Harus gitu. kau siapkan videonya, baru kita masukin ke punya, ambil punya orang marah nanti. Tapi yang itu kan yang free semuanya. Oh. Nggak bang susah tuh ngambil yang ada. Oke, terima kasih ada support. lagi? Ya. Oke, dari Ali Oncom dari Riau. Silahkan Puan Galuh Cindra Kirana. Nah, tuh tengok tuh Puan Galuh tuh actingnya bagus. Jadi wajahnya kelihatan, backgroundnya juga kelihatan. Jadi kalau sudah bermain internet itu harus bermodal kita. Ini Ali lampu kamar mandi dipakainya untuk wajahnya. Dia playernya bagus juga bakal, Bang. Aku nggak pakai player. Oke, silakan. Ini lampu happy saja. Ya. Oke. Soalannya Pak, apa aspek penilaiannya? Apa dinilai selain daripada persembahan itu? Adakah kemerduan termasuk dalam penilaian? Selepas itu ada satu kemuskilan ya. Kalau semasa dikarang syair itu kita belum tahu irama apa yang bakal didendangkan. Jadi apabila didendangkan dia jadi lucu. Begini contohnya jika cerita tentang Kuala Lumpur ya, contoh ya. Menggunakan irama Selendang Delima. Bunyinya begini. Indah Kuala Lumpur berseri. Bila didendangkan dia bunyi begini. Indah Kuala Lumpur berseri. Kan jadi lucu, lumpur berseri ya. Jadi maksudnya di lain ya. Lumpur yang berseri. Ya, lumpur yang berseri. Apa lumpur berseri ya? Apakah harusnya indah Kuala Lumpur, indah Kuala Lumpur baru berseri gitu. Jadi apakah maksudnya juga akan diambil kira apa ya? Jeddah ya. Kalau di sini dibilang Jeddah, tempat berhenti ya di tengah-tengah. Adakah itu pun termasuk di dalam permarkahan itu apa ya? Penilaian ya. Penilaian. Terima kasih Pak Ali. Oke ya, nanti kita rapat Dewan Juri. Jadi penilaian kita Melayu aja, Puan boleh paham kok. Nanti ada dua ya, satu pilihan YouTube, pilihannya adalah penonton terbanyak atau viewer terbanyak dan like terbanyak. Siapa yang terbanyak dia menang. Kemudian ada pilihan perluas. Nah, biasanya kami milih pertama teknik membacanya. Seperti tadi, kalau salah artinya dia baca malah salah ya. Wah, ini jadi kok lumpur berseri. Harusnya Kuala Lumpur berseri, ya kan? Nah, gitu. Jadi harus bijak memilih irama ya. Tapi itu nanti ketika kita 10 besar tuh kita mulai memilih agak hati-hati ya. Kemudian penampilannya, kostumnya gitu kan. Nah, terus kemudian teknik dia bergambar ya. Nah, kalau dia bagus, kemarin itu siapa juara 2 ya? Juara 2 dari Malaysia. Itu kan teknik pengambilan gambarnya bagus ya.
Nah, tapi bersyairnya karena dia melawan Winda, Winda ini gurunya baca gurindam kan, dia lebih menguasai gitu. Nah itu, jadi kita Tetap lebih gambar elok lah, bagus ya, Puan. nah, gitu ya. Kita nilai itu nanti kita akan umumkan nanti penilaiannya itu. Tapi tidak jauh-jauh lah. Tapi ini bukan lomba bersair ya, tapi lomba video sair. Artinya kalau bersair, sairnya saja kita nilai cara dia bersair. Tapi ini lengkap semuanya. Cara vokal, audionya. Dia suaranya bagus, tapi audionya krecek-krecek. Nah, itu teknik dia buat dia salah. Habis itu video, lampunya seperti apa tadi Ali tadi, ya kan? Nggak nampak mana dirinya, mana background belakangnya itu. Sekali nak Coba elok lihat tuh. disebut terus. Ali kayak horor tuh kan, mana bajunya, mana dindingnya kita nggak bisa beda tuh, karena itu lightingnya kurang bagus kan. Nah, jadi lighting juga berpengaruh ya. Nampak gigi aja ya. Nampak gigi. Kok kena kalau Imrannya, makanya kok modal dikit lighting. Ya. Jadi gitu ya, kita kalau sudah bermain apa ini, saya pakai lampu tuh, besar sekali lampu saya tuh, ya kan? Jadi enak, saya pakai background di belakang pun bisa hidup kan. Nah, ketika ini direkam, ini jadi kenangan. Nah, tapi kalau kita buat video lightingnya nggak bagus, backgroundnya nggak bagus, nah, ketika direkam itu sia-sia. Gitu. Hati-hati lah sekali, sejarah nggak bisa kita ulang ya. Jadi waktu buat video nanti, kalau kalian nggak punya lighting, bagus di ruangan di siang hari ya. Di siang hari itu lebih bagus, lebih original. Nggak bisa hidup kau lighting kau itu nggak memadai, kau pakai juga yang lain tetap hilang, horor kau. Biru pula kau pasangnya. Jadi itu lighting Ali Imran. Ya Ali Imran ini orang Bangkinang dia, jadi mirip Malaysia, di Malaysia itu banyak orang Bangkinang. Ada lagi yang bertanya? Lu nanti kalau Kirana ikut lomba atau ikut mentor? Saya ikut lomba, hati-hati. Nah, terus nanti itu siapa? Tadi katanya Pak Rusli besok untuk Malaysia, lu yang apa? Menggantikan Pak Ruslan. Oh iya, saya akan bimbing 4 irama, manakala Cikgu Zarina akan bimbing 4 irama juga. Tapi tidak boleh lomba tuh nanti. Itu masa bimbing ke lomba pula. Jadi harus... Benar kerja, pian galu. Mentor siapa pun saya larang tuh si Winda ikut, karena udah jadi mentor. Oke ya. Ada lagi yang bertanya? Puan, nah ini Adnan, saya izin pamit dulu. Apakah masih ngasih guru pamit? Pamit kemana dia? Oke, kalau ada yang tak paham lagi, coba tanya, silahkan. Kita bahas satu-satu, kadang-kadang pun saya lupa ada apa yang mau disampaikan tadi, seperti tadi, mengirimkan musik, tadi lupa saya masukkan, harusnya ada, kalau ingin musik pengiring, terutama untuk deklamasi silahkan. Tapi kalau untuk dinyanyikan, jangan minta ke musik ke kita, nggak bisa tuh, karena iramanya tuh beda-beda ya, jadi irama, tangan nadanya beda-beda. Tapi kalau deklamasi masih bisa kita usahakan. Misalnya kalau deklamasinya dari Sumatera Barat, misalnya, dia bacakan syair dengan deklamasi, kita bisa pakai saluang ya, saluang gitu. Kalau Jawa bisa pakai sinden, terus itu disesuaikan. Ada lagi? Ada Bang, Assalamualaikum Bang, mau nanya lagi dari iya. Yulmina tadi. Bu Risida? Bukan, Yulmina Pariaman Bang. Ini mana orangnya? Iya, tunggu. Orang sembunyi. Lupa mengaktifkan tadi. Iya, coba aktifkan Masalah dia. ini Bang, tadinya Bisa kan di-pin, masalah gambar video Iya. waktu kita syuting itu. Dahulu kan waktu kita syuting puisi, kan 1 kali saja syutingnya, lalu puisinya selesai semua baitnya gitu. Apakah syair ini seperti itu juga? Tadi ada yang menyebut Ibu apa tadi yang bertanya, apa terpotong-potong katanya, maksudnya bait berapa gitu, lalu dipotong, dimatikan gitu, nanti datang bait ini 4, 5, 6 gitu, terpotong-potong begitu, atau boleh seperti ngambil gambar puisi dulu Bang? Ini motong-motong itu agar diberi kesempatan. Saya yakin kameramen kawan-kawan kan bukan kameramen profesional, ya kan? Nah, susah dia bergerak memindah-mindahkan adegan itu. Kami HP jadul ya, Bang. Ya kan? HP jadul kan ya. Apalagi pakai HP jadul kan.
Nah, terus yang pertama. Terus yang kedua, menghilangkan kemonotonan. Sehebat-hebatnya Galuh baca syair, kalau ngambilnya dari depan, dari awal sampai habis, dari muka, pasti tak akan menarik. Tapi kalau kita ambil misalnya di syair pertamanya dia di tangga, ini dia berjalan ke tangga itu, dibuat bagus, ya kan? Nah, ini ada orang kemarin ngirim puisinya dari depan, dari awal sampai habis. Nah, itu susah kita ngeditnya kan. Nah, jadi ini biar bagus saja gambarnya, sehingga menarik ditonton orang. Kan tujuan kita mensiarkan syair nih, mensiarkan kawan-kawan ke orang banyak. Tampillah yang terbaik. Mau menang dan kalah itu bukan tujuan, tapi buat orang menarik, ya kan? Nah, jadi dan ingat ya, nanti ketika diedit tidak mesti semua video kawan-kawan keluar baca syair, nampak orangnya tidak. Kadang-kadang suaranya saja keluar, terus nampak alam-alam yang lain, gitu ya. Seperti itu. Kemudian Bang, dalam pengiriman gambar tadi itu, ikon-ikon itu maksudnya, apakah berupa video atau berupa foto saja? Nah, saya paling benci orang ngirim acara video pakai foto. Karena kita pakai video itu hindari bermain foto. Kan? Nah, itu saya mulai tuh setiap orang membuat video, Bang, tolong Bang pakai foto ini jangan. Kalau usahakan video, kecuali memang foto potret orang, gitu ya. Misalnya di situ kita bicara tentang Imam Bonjol, ada lukisannya keluar. Karena mencari Imam Bonjol kan susah kita. Tapi kalau pemandangan alam itu kalau bisa langsung. Kalau enggak ada, kita cari di YouTube, kita ambil atau minta tolong kayak kita. Nah, tapi sebaiknya video-video itu kita shooting sendiri nih. Nampak batu sangkar, ambil. Tapi jangan goyang ya. Ambilnya bagus tuh. Gitu. Oh, Nah, jadi harus berupa video ya Bang ya? Berupa video. Foto, ya? Kecuali foto orang. Foto orang bersejarah yang enggak ada lagi sekarang. Ya kan? Tapi itu baru. Imam Bonjol, kita mengangkat kisah Imam Bonjol atau Bung Hatta. Bung Hatta pun masih bisa kita ambil videonya kan? Ya. Nah, itu. Kalau nggak ada Satu videonya, lagi, ya? Ya. Satu pertanyaan lagi. Jadi kalau orang Pariamani boleh ngambil irama seperti Malaysia tadi, karena itulah saya bagaimana ya mau membacakan syair ini, saya udah ancang-ancang seperti irama yang Malaysia tadi, walaupun suara saya kan nggak begitu tinggi gitu, tapi bagaimananya lah diatur lah gitu. Kira-kira. Ya, apa-apa. Kalau bisa mampu nggak apa-apa. Nanti ada Malaysia, Riau, Indonesia itu ada Riau dan Kepri juga. Satu rumpun itu memiliki irama yang bersama. Ya kan? Ada. Tapi yang aman itu ambil sedang di 5 lah. Yang lain itu berat tuh. Dia ada puluhan tuh iramanya, ya. Nanti kita sepakati mungkin paling banyak berapa irama aja ya. Takut nanti nak mampu belajar irama dalam waktu cepat. Satu aja kalau orang yang udah mampu, enggak apa banyak Bang. Kalau macam kami dasari 1-2 aja udah cukup. Nggak usah lagi nyanyi. Nanti dangdut loh. Oke, Pak Yusri Jafri, silakan. Ya, udah Bang. Makasih Bang. Ya, kasih Bu Ilmina ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, sekarang Pak Jufri dulu ya. Ganti Pak Jufri. Oke. Assalamualaikum semua. Ini ada pertanyaan ni. Macam saya baru saja bermula nak menulis syair. Selama ni saya memang nulis puisi lah. Tapi ini pertama kali saya menulis syair dan nak buat video. Jadi sekarang ni syair saya ni adalah melibatkan satu acara di kediaman saya lah, kan. Jadi kalau macam acara tu sekarang ni memang tak adalah langsung, cuma ada litarnya lah macam tempat acara tu lah. Jadi kalau latar belakang video tu saya ambil macam litar acara tu, boleh tak? Dengan dia punya pemandangan di perkampungan saya tu. Boleh. Lagi satu, macam kata saya nak cuba menyanyikan saya punya syair tu, tetapi seperti yang Pak cakap, kadang-kadang kita nak masuk muzik ni, cuma sekarang muzik syair tu cuma ada satu aja lah kan, kalau Selendang 5 tadi ya. Jadi kalau katakan saya baca syair tu tanpa muzik, boleh tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, terima kasih ya Pak, kawan-kawan semua. Oke, jadi sejawab. Sama-sama Bang, kasih kembali. Pak Jufri dari Johor juga? Ya. Dari mana asal? Saya daripada daerah Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi Johor. Jadi kalau tak ada musik boleh, kalau tak ada musik.
Jangan dipaksa-paksakan musiknya, ya. Ya betul. Terus yang kedua, kalau memang ada mengangkat syair bercerita tentang acara-acara, cari video-video acara. Ada tak kalau video-video yang dulu? Nah, itu dimasukkan. Nah, sebab kalau membuat acara lagi, buat video kan mahal tuh, ya kan? Iya memang. Acara itu memang mahal, Pak. Mahal. Ambil cari video yang berhubungan acara itu. Oke. Nah, masukkan. Minta izin ke orangnya ya, kalau ada Iya. ambil sedikit-sedikit. Oke, Pak. Lagi satu, Pak. Oke, ya. Oke, tadi katanya kita rakam suara dulu, lepas tu kita lip sync lah kan? Ya. Kadang-kadang ni bila kita rakam suara dan kita lip sync tu, takut nanti tak matching dengan mulut kita. Macam mana tu? Matching kan? Jangan takut. Jadi saya sudah sampaikan tadi, untuk menanamkan rasa optimis, jangan pernah rasa takut. Kalau udah takut dulu nanti takut ya. Lakukan ya. Makanya dihafal dulu syairnya. Hafal dulu, waktu didengarkan udah tahu tuh temponya. Inilah syair dari Johor kata rekaman. Maka kita sama tuh. Nah, makanya bacanya jangan buru-buru. Kalau nyanyikan pun seperti itu kan. Sehingga mudah kita untuk mengikuti. Terima kasih. Oke, Pak Yusri Jafri ya. Kawan-kawan. Halo, Assalamualaikum Bang. Saya mengajak kawan-kawan untuk optimis ya. Berprasangka baik pada dirinya. Jangan pernah ada kata-kata saya tidak bisa, saya takut, bagaimana waktunya. Itu doa untuk diri kita. Ya. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu adalah doa. Ya. Jadi selalulah yakin. Ya. Apa yang kita niat, apa yang kita sampaikan itu adalah doa pada tubuh kita. Karena 70% lebih dalam diri kita ini air. Kita kasih dia susu warna putih dia. Kita kasih dia kopi warna hitam dia. Kita kasih yang baik-baik dia. Kita kasih yang penuh ketakutan takut ya. Akan nggak bisa. Jadi optimis terus. Oke, lanjut. Siapa lagi? Udah paham tadi Encik Yusri Jafri ya? Sudah. Nanti kita jumpa di Johor ya. Saya dalam waktu dekat ke Johor. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya dari Kota Tinggi Johor. Siapa tuh yang cakap? Nurliza. Nurliza nama saya. Okey. Saya nak tanya. Tidak. Itu saja pertanyaan. Kalau kamu ini sih. Kalau tak mampu. Kalau tak mampu asal kami, jadi lirik itu harus dimasukkan, walaupun yang buat sendiri, lirik itu harus dimasukkan ke dalam video ya. Waktu dimasuk nanti ada Encik Nurliza cakap apa itu ditulis. Nah, waktu cakap itu selesai juga tulisan. Jangan salah ya. Kita udah bersair, baru tulisannya muncul. Syairnya baru selesai, syairnya sudah selesai, baru kata-katanya keluar. Jangan. Itu harus dijaga juga tuh. Puisi hari tadi liriknya dua hilang tinggal ada Bang. Teknik pemunculan. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Kota Tinggi juga ya. Pak Nurliza. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, saya harus dalili tadi dari Batu Sangkar ya Bang, dari Sumatera Barat. Tadi sebenarnya sudah ada yang nanya, tapi saya ingin memperjelas lagi. Kalau kita sedang melaksanakan syuting video, apakah misalnya musik pengiringnya kalau kita di Minang misalnya ada saluang gitu ya, kita antarkan dengan saluang, apakah saluang itu pada saat syuting video atau pada saat kita rekaman syair? Nah, kalau untuk deklamasi, iramanya pisahkan dengan batu kalian rekaman itu pisahkan. Jadi kirim ke kami satu suara kawan-kawan baca syair, satu lagi suara musiknya. Dan nanti kita menyatukan. Iya. Jangan digabung ya, sebab nanti pas dieditnya kita susah. Kalau ternyata tidak bagus gitu ya. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Firzan Fadillah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Nurul Izzah dari Kulai Johor. Ya silakan. Saya nak tanya, untuk video ni perlu tak kita letak video ni perlu tak kita letak macam gambar bukunya ke ataupun ada logo khas ataupun perlu kita tuliskan
logo Perwas atau bagaimana? Ada hashtag ke itu? Logo Perwas nanti kami yang meletakkan, nanti bantu diedit atau bantu kami apa ya? Kalau yang buat sendiri gimana? Jangan, kami yang meletakkan nanti. Waktu kalian Oh, kirim oke, kan yang kurang-kurang kami tambah. Ya, Dan karena siapkan video boleh posisinya kan. kirim nanti ya. Oke, baik. Ya, kalau kalian edit sendiri mau meletakkan logo, kami yang meletakkan. Kalau kalian meletakkan nggak apa-apa, tapi posisinya harus sama dan ukurannya gitu ya. Nah, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil gitu. Nanti kita contoh kan banyak di YouTube-nya tuh, di YouTube tuh ya, seperti kalau melihat YouTube kami yang bagus itu adalah video pantun mutiara budaya Indonesia. Nah, itu mirip-mirip dengan Syair tuh videonya. Nah, besok saya tayangkan itu ya, contoh-contoh video ya. Tapi itu video pantun budaya ya. Tinggal berubah saja jadi syair itu. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Puan Nurhaiza. Selanjutnya Pak Firzan Fadila, silakan. Firzan, ada ke orangnya? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya mana nggak bisa ya? Dengar ya Pak? Dengar ya. Oke. Storing 2 perangkat itu. Storingnya Pak. Storing. Nah, bagus Bang. Oke. Ya, lanjut. Pertama, saya mohon maaf izin off kamera Pak karena jaringan kurang kuat. Ya betul. Terus. Nah, jaringan kurang kuat, off kamera. Saya gini Pak, terkait dengan jadi kalau boleh diangkakan 0. Matikan sebuah perangkat lagi itu Pak. Baik pembacaan syairnya ataupun pembuatan videonya. Ya. Terus? Ya Pak. Ya, apa lagi? Dengar Pak suaranya Pak? Ya, dengar. Jadi Bung Firzan mengatakan dia begini, masih Pak. 0. Ya. Yang saya tanyakan gini, yang saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita harus optimis kata Bapak. Ya. Ya, modal utamanya optimis. Cuman saya belum bisa membedakan nih Pak untuk diri saya sendiri. Optimis dengan nekat itu apa sebenarnya Pak? Kenapa saya katakan demikian? Karena modal saya 0 untuk syair ini gitu kan. Nah itu. Jadi untuk membangun keoptimisan itu ya mohonlah nanti diberi motivasi lagi supaya saya bisa lebih optimis. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan Pak, tentang video yang kami kirim terus diedit oleh tim Perwas ya Pak? Ya, bagi yang tidak bisa ngedit ya. Kalau bisa ngedit silakan. Itu kalau diedit oleh tim Perwas itu bagaimana Pak? Apa berbayar lagi atau bagaimana nih? Tidak, Maaf tidak. kalau pertanyaannya seperti Tidak. itu Pak. Tidak berbayar ya. Gimana Pak? Tidak berbayar, kita bantu ya. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada pertanyaan, apa perbedaan optimis dan nekat? Nah, orang nekat, dia tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak mau belajar, lalu dia mempercayakan dirinya. Itu orang nekat tuh. Orang optimis, dia tidak punya kemampuan, tapi dia mau belajar untuk membangkitkan kemampuannya. Dan dia yakin dia bisa. Nah, itu orang optimis. Jadi, tadi Firzan bilang dia 0. Nah, hari ini dia 0, tapi kan kita belajar. Ya kan? Nggak bisa syair dilakukan, dibacakan. Baca dengan baik. Dari 0 akan jadi tambah 5, 7 ya. Akan jadi 7 gitu. Dan kebanyakan kawan-kawan di Perwas ini masuk tuh dari 0 ya.
Tapi terus belajar akhirnya mampu. Ya. Jadi optimis itu dengan bekerja juga, ya, dengan belajar, dengan berkarya, ya. Dan optimis itu yakin saya bisa, tentu tapi dengan action ya, dengan ikut belajar, ikut terus menggali kemampuan diri. Kalau tidak mau menggali diri, ya optimisnya juga percuma. Optimis itu adalah semangat untuk mengatakan kita yakin bisa. Untuk cara bisa itu gimana caranya? Nah, ya kita belajar. Nah, dari belajar itu nanti akan terlihat kemampuannya. Nah, kemampuan itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kalau nggak bisa bersair dengan gaya penyanyi klasik atau gaya klasik, dibacakan dengan cara masing-masing. Dibacakan pun sesuai dengan suara juga, ya, dengan warna vokal dan sebagainya. Gitu ya. Nah, Oke, jadi siap, Pak. yang penting optimis saya bisa. Tapi kalau udah aduh duluan, udah nggak bisa tuh, tubuh kita juga nggak mau menerimanya tuh, ya. Aduh, nggak mungkin aku bisa nih. Aduh, nah, semuanya jadi aduh, akhirnya nggak bisa, ya. Nah, modal saya tuh optimis, ya. Optimis dan yakin. Nah, ketika kita yakin dan optimis tuh, kita lakukan perbuatannya. Bagaimana caranya? Nah, berbuat semampunya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bukan nekat ya Pak ya. Ya, jangan nekat. Ya, kalau nanti tiba-tiba buat video tanpa belajar, itu nekat namanya. Tapi kalau melalui sudah belajar, ikutin ketentuan, dan besok kita belajar lagi cara deklamasinya, kemudian dengan cara menyanyikannya versi Indonesia, ya, insya Allah akan berhasil ya. Tadi terputus Pak, mengenai diedit tadi itu berbayar apa tidak Pak? Tidak, itu kita bantu. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Kalau untuk acara-acara prosesnya kita bantu ya. Tapi kan ada juga yang mau ngedit sendiri, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir menunjukkan pukul jam 9. Jadi Bapak Ibu saya tutup ya pertanyaannya. Jika ada nanti ditanyakan silahkan ditulis aja di grup, mungkin bisa dijawab satu persatu di grup ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kata-kata terakhir penutup dari Pak Srizanul, silakan. Oke, terima kasih. Hampir semua pertanyaan sudah kita jawab. Bila ada yang belum puas, silahkan untuk bertanya di grup. Dan besok atau malam ini, apa yang kita diskusikan ini sampaikan di grup. Berikan kepada kawan-kawan yang sudah kontribusi ya, agar nanti mereka bisa mempelajarinya. Dan silahkan bertanya di grup. Dan kemudian saya tanamkan pada kawan-kawan, ya, yang pertama, percayalah kepada diri, ya. Tanamkan rasa optimis, semangat, mampu, dan sebagainya. Terus yang kemudian, jangan berhenti belajar, ya. Tidak ada waktu berhenti belajar. Terus yang ketiga, ingat, ketika kita bisa, jangan lupa diri juga. Banyak juga orang yang baru bisa sedikit, dia udah merasa banyak bisa. Ya, nah, itu selalu kita merasa tidak bisa terus, ya, untuk terus mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan mari sama-sama kita menggerakkan syair ini. Tujuan kita membuat syair ini adalah mensiarkan syair kita. Semakin ditonton orang banyak. Terus mengangkat daerah kita. Karena ada video di belakang itu, ada rumah adat, ada tentang daerah kita, maka kita mengangkat daerah kita. Saya yakin pasti ada orang-orang penting yang menonton video kita ini nanti, yang akan memuja, terkagum, dan akan merasa berhutang kepada kita, bahwa kita telah mengangkat kebudayaan daerah dan negara masing-masing. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok dengan program pembacaan syair secara klasik maupun deklamasi. Jangan terlambat ya, kita tunggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama setelah ini ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ya, kita mau foto bersama. Silakan on cam lebih dahulu ya. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Jadi di sini ada 4 slide. Saya tak bisa. Oh ya, ada 4 slide. Saya punya tak bisa. Tapi ya, oke. Ini slide pertama. Senyum ya semuanya ya. Oh, gimana Ibu Elvi? Elvi? Nggak bisa, saya punya, maaf. Ini di laptop nggak bisa nih tadi. Ya udah. Nggak bisa pula ini. Screen di laptop bisa pakai print screen tuh.
Oke ya. Piaget belum. 1, 2, 3 senyum. Literasi. Nah, bentar. Oke, halaman kedua. Akan senyum. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Saya cetak dulu. Halaman ketiga, senyum. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Dan terakhir. Ada orang buka kamera. Ada yang buka kamera. Manfaat. Iya, betul. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga dapat bisa diambil ya hari ini. Terima kasih. Saya Putri Tania, izin pamit dan mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih Bang Insya As, Allah. Putri. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.